Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Jumat 1 September 2023. Kali ini bersama saya Anissa Redi, sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis kepada Aditya Hasibuan dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar biaya restitusi sebesar 52 juta rupiah, subsidi 2 bulan kurungan penjara. Anak AKBP Akirudin Aditya Hasibuan menjalani sidang agenda pembacaan putusan di Ruang Cakra 8 Kantor Pengadilan Negeri Medan, Jalan Pengadilan Medan kemarin sore. Dalam amar putusan, Majelis Hakim yang diketuai Nelson Panjaitan menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan ke-1 primer yang dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP. Namun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sesuai dengan dakwaan ke-1 subsidiar yang dijerat dengan pasal 351 ayat 1 KUHP. Selain itu, Majelis Hakim juga menyatakan terdakwa terbukti melakukan pengerusakan properti sesuai dengan dakwaan kedua yang dijerat dengan pasal 406 ayat 1 KUHP. Atas perbuatannya, Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan penjara. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar biaya restitusi sebesar 52 juta rupiah, subsidi 2 bulan kurungan penjara. Putusan hakim sesuai dengan tuntutan jaksa yang sebelumnya juga menuntut terdakwa dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Usai mendengarkan putusan hakim, penasihat hukum terdakwa Ali Piliang menyatakan pikir-pikir, Ali Piliang juga menyayangkan atas putusan majelis hakim kepada terdakwa. Minta dibebaskan, tapi hakim juga apa yang menjadi tuntutan jaksa dikabulkan hakim dengan putusan seperti itu. Kita lihat tidak, kami sangat menyayangkan putusan hakim seperti itu. Bang, arti putusan ini banding atau gimana, Bang? Kami masih pikir-pikir dulu karena dia kan juga punya keluarga, kami punya waktu 7 hari untuk ke depan untuk apakah menerima atau tidak. Kalau saya melihat kami akan pertimbangkan dulu dengan keluarga. Kita hargai sebagai pengacara, kita menghargai, tapi kita sayangkan putusan hakim seperti itu. Kasus ini berawal dari percakapan terdakwa Aditya dengan Ken Admiral melalui media sosial pada bulan Desember 2022. Akibatnya terjadi pengerusakan terhadap mobil korban yang kemudian mendatangi rumah terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban yang kemudian terjadi penganiayaan kepada korban. Pemirsa, Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengungkap puluhan ribu ton bahan bakar minyak subsidi jenis solar subsidi ilegal di salah satu gudang penyimpanan di Kabupaten Deli Serdang untuk dijual ke industri. Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Reserse Kriminal khusus menggerebek salah satu gudang penyimpanan di Jalan Serbaguna Helvetia, Kabupaten Deli Serdang, lantaran telah melakukan tindakan penyalahgunaan kegiatan pendistribusian BBM jenis solar subsidi berasal dari Pertamina Patraniaga. Dalam pengungkapan BBM ilegal jenis solar ini, Polda Sumatera Utara berhasil mengamankan 5 unit truk tangki BBM berkapasitas 16 ton, 14 unit tangki fiber kapasitas 1000 liter, 4 unit tangki besi berkapasitas 1000 liter, dan barang bukti lainnya. Puluhan ribu ton BBM solar subsidi yang berhasil diungkap polisi ini berhasil mengamankan seorang pengelola WH dan telah beroperasi sejak tahun 2021. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pengungkapan BBM solar subsidi berdasarkan informasi warga yang kemudian dijual ke pabrik di kawasan industri Medan dengan harga Rp10.700 per liternya. Ini adalah berkisar di 9.700 sampai dengan 10.700. Sedangkan harga solar industri berkisar di 18.000. Setelah mereka tampung, nanti mereka akan mengeluarkan kembali dengan menggunakan armada yang lainnya ke perusahaan-perusahaan atau ke pabrik-pabrik yang membutuhkan. Dan harganya tentu dengan harga yang
mirip. Polda Sumatera Utara masih melakukan penyelidikan dan terhadap pelaku dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman kurungan penjara 5 tahun serta pidana denda sebanyak 60 miliar rupiah. Pemirsa, petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan meringkus seorang tersangka pencuri mobil yang terjadi di kawasan Jalan Pandau Hulu, Kota Medan. Kepada petugas, tersangka mengaku terpaksa melakukan hal tersebut karena desakan ekonomi. Budi Wijaya yang merupakan tersangka pencurian mobil milik sebuah yayasan di Jalan Pandau Hulu, Kota Medan, hanya bisa tertunduk lesu saat petugas Satreskrim Polrestabes Medan memboyongnya ke ruangan penyidik. Pria yang baru saja dipecat dari tempat kerjanya ini mengaku terpaksa melakukan aksi pencurian tersebut karena desakan ekonomi dan harus menghidupi seorang anak perempuannya yang masih berusia 4 tahun. Sedangkan sang istri disebut sedang merantau keluar kota untuk bekerja, namun tak kunjung pulang dan memberi kabar sejak beberapa tahun yang lalu. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teuku Fatir Mustafa menyebutkan tersangka melancarkan aksinya saat melintas di depan garasi sebuah yayasan dan melihat kunci mobil tergantung di pintu pagar. Setelah mengamati situasi, tersangka lalu membawa kabur mobil yang terparkir tersebut. Diamankan pelaku pencurian mobil yang terjadi, kejadian pencurian ini terjadi di Jalan Pandau Hulu di daerah Medan Kota. Mobil yang dicuri adalah sebuah mobil dengan jenis minibus. Mobil dicuri di daerah Pandau Hulu sekitar pukul 14.00. Kemudian tim melakukan penyelidikan, dilakukan penangkapan terhadap pelaku. Namun tak berselang lama, tim unit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan membekuk tersangka di kawasan Jalan Bambu, Kecamatan Medan Timur bersama dengan barang bukti mobil hasil curiannya. Tersangka dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Informasi lainnya, pemirsa, Satreskrim Polres Tapanuli Selatan berhasil menangkap 1 dari 2 pelaku pencurian sepeda motor. Dari hasil penangkapan, polisi mengamankan 1 unit sepeda motor hasil curiannya, sedangkan 1 tersangka lainnya masih DPO. NFT tidak berkutik setelah petugas kepolisian Satreskrim Polres Tapanuli Selatan berhasil menangkapnya usai melakukan pencurian 1 unit sepeda motor bersama temannya Ade di Desa Palsa Bolas, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Di hadapan polisi, pelaku mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor milik korban Kurnia Pakpahan bersama temannya dengan cara merusak pintu rumah kediaman korban. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah korban, kedua pelaku mengambil 1 unit sepeda motor, 2 unit handphone, serta uang tunai sejumlah 3 juta rupiah. Sementara peran pelaku MFT sebagai pemantau situasi di lokasi saat melakukan pencurian. Sedangkan Ade yang masih DPO berperan sebagai eksekutor. Setelah berhasil mencuri harta benda milik korban, kedua pelaku sempat merubah bentuk sepeda motor tersebut untuk dijual kembali. Namun belum sempat menjual sepeda motor milik korban, polisi berhasil menangkap NFT di kediamannya yang berada di Kota Padang Sidempuan. Yang mana yang bersangkutan atau pelaku bekerja atau melakukan pekerjaan pencurian bersama dengan temannya dengan inisial AD dengan memasuki melalui merusak pintu dan mengambil sepeda motor. Sebagai tersangka MFJ ini perannya pada waktu itu pada tanggal 17 malam hari sebagai pemantau situasi. Jadi dia berada di luar rumah. Untuk yang masuk ke dalam saat ini sedang DPO, sudah kita dapatkan identitas dan lokasi, sedang kita kejar dengan inisial Adi. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.
Pemirsa, nasib miris menimpa seorang janda tua berusia 85 tahun yang tinggal bersama dengan anak dan cucunya di kawasan Jalan Pelajar Timur, Kota Medan, terpaksa lompati pagar untuk keluar dan masuk ke rumah karena akses keluar masuk rumahnya ditutup oleh tetangganya. Rumah seorang nenek bernama ER Situmorang yang merupakan janda berusia 85 tahun di Jalan Pelajar Timur, Gang Satahi, Kota Medan ditutup akses keluar masuknya dengan tembok dan pagar oleh tetangganya sendiri. Konflik antara nenek ER dengan tetangganya yang dikabarkan merupakan pensiunan polisi ini sudah terjadi sejak tahun 2019 silam. Mediasi yang dilakukan di kantor kecamatan berulang kali, namun tak dihadiri oleh pihak yang menutup rumah tersebut. Bahkan 3 pekan lalu, anak dari tetangganya tersebut menutup seluruh akses keluar masuk penghuni rumah dan membangun pagar dengan pondasi dicor semen. Akibatnya penghuni rumah yang hendak melakukan aktivitas terpaksa keluar melompati pagar menggunakan tangga. Bahkan nenek ER yang dalam kondisi sakit membuat perawat yang merawatnya harus melompat pagar untuk masuk ke dalam rumah. Pihak yang berwenang, tanggal ini 12 ditutup, tanggal 14 rame di sini. Kapolsek, dari Poltabes, kemudian camat, lurah semua datang. Pertama mereka mediasi ke rumahnya. Mereka parkir mobil di sini, mediasi ke rumahnya, setengah jam kemudian kembali bicara sama kami bahwasannya mereka ingin mediasi, mereka ingin kembali ke hubungan yang seperti semula, mengembalikan jalan bla bla bla. Walaupun saya nggak percaya, saya bilang udah seperti ini mau mediasi apa? Dari kemarin di pengadilan pun mediasi nggak mau, 40 hari saya bilang. Pemberitaan di media sosial memviralkan sebuah video amatir rekaman Jenny Sirait yang merupakan anak dari nenek ER Situmorang. Dalam video tersebut terlihat keributan antara keluarga nenek ER Situmorang dengan keluarga tetangganya yang menutup akses rumahnya dengan pagar tersebut. Sementara itu pemirsa, 2 tersangka pelaku perampokan taksi online ditangkap tim Bringas Satreskrim Polresta Deli Serdang. Dengan modus pelaku memesan taksi online dan menodong korban dengan senjata airsoft gun dengan tujuan menguasai kendaraan korban. Kedua pelaku perampok kendaraan taksi online bernama Juliadi Afrizal Manulang dan Gilang Satria tertunduk lesu saat dibawa ke komando setelah ditangkap tim Bringas Satreskrim Polresta Deli Serdang. Pada saat melakukan aksinya, pelaku tidak hanya berdua, melainkan ada 2 pelaku lagi yang bertugas membututi korban dari belakang kendaraan. Dengan menggunakan sepeda motor, saat ini masih dalam pengejaran petugas. Perampokan terjadi pada hari 16 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Tersangka Gilang Satria melakukan pemesanan taksi online InDriver dan menyepakati lokasi tujuan penjemputan di depan Rumah Sakit Grand Med Lubuk Pakam. Setelah kedua tersangka berada di dalam mobil, kemudian sang supir ditodong menggunakan senjata airsoft gun dan dipaksa menyerahkan kendaraannya. Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji mengatakan kedua pelaku berhasil diamankan tim Bringas Satreskrim di Galang Kota, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Sementara 2 pelaku lainnya berhasil kabur. Ada pelaku 4 orang, ya kan, dengan memesankan taksi online melalui aplikasi. Setelah bertemu, ada 2 orang dari 4 pelaku ini yang naik ke dalam kendaraan taksi online ini dengan tujuan dari depan Rumah Sakit Medistra Lubuk Pakam menuju ke Kecamatan Galang. Satreskrim Polresta Deli Serdang langsung membentuk tim dan melakukan penyelidikan dan pengembangan sehingga akhirnya bisa kita amankan salah satu daripada otak pelaku ini. Untuk pada pelaku kita terapkan pasal 365 ayat 2 KUH pidana dengan ancaman pidana penjara 12 tahun. Atas perbuatannya, kedua pelaku dikenakan ancaman penjara dan dijerat dengan pasal 365 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.
Yayasan Masjid Perjuangan 45 resmi mengambil alih kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid Perjuangan 45 yang berdiri di atas tanah wakaf di kawasan Jalan HM Yamin, Kota Medan. Pengambil alihan ini berdasarkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menolak gugatan BKM Masjid atas pengurus yayasan. Kepengurusan Yayasan Masjid Perjuangan 45 yang terletak di Jalan HM Yamin, Kota Medan telah resmi membacakan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang intinya menolak gugatan pengurus Badan Kemakmuran Masjid atas pengurus Yayasan Masjid Perjuangan 45, serta menetapkan pengurus Yayasan Masjid Perjuangan 45 sebagai nazir wakaf Masjid Perjuangan, merupakan pihak yang berhak mengelola seluruh harta benda wakaf. Meski menerima perlawanan kecil berupa teriakan dan tak terima dari para pengurus Badan Kemakmuran Masjid yang lama, pembacaan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut tetap melaksanakan di hadapan sejumlah unsur pemerintahan seperti Camat Medan Perjuangan hingga perwakilan Polsek dan Koramil setempat. Kuasa hukum pengurus Yayasan Masjid Perjuangan 45, Akyar Idris Sagala, menyebutkan persoalan ini bukan merupakan sengketa atas tanah masjid, namun pihaknya menyebut ingin menyelamatkan tanah wakaf yang di atasnya berdiri bangunan masjid dari pihak yang selama ini tak berhak untuk menguasainya. Tanah wakaf yang ingin diperjuangkan dan dipertahankan oleh Yayasan Masjid Perjuangan 45 dari pihak-pihak yang sudah mengambil sebagian tanah wakaf seluas lebih kurang 900 meter yang tepatnya di sebelah timur ini, bangunan kosong itu. Nah, awalnya dari situ kita minta untuk dimediasi melalui Camat Medan Perjuangan dengan lurah dan pihak Budi, Ibu Budi tentang status tanah itu. Namun yang muncul ada perlawanan dengan membentuk BKM, dibenturkanlah dengan pihak yayasan selaku nazir wakaf ini. Sementara itu, pihak Badan Kemakmuran Masjid yang menolak memaparkan laporan pertanggungjawaban juga menjadi sebab pihak yayasan ingin segera mengambil alih kepengurusan Masjid Perjuangan 45 agar tercipta suasana masjid yang nyaman guna masyarakat beribadah. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Pemko Medan melalui PD Pasar menggelar pasar keliling sebagai operasi menstabilkan harga beras, dampak larangan beberapa negara eksportir beras. Pasar keliling ini di Medan Selayang ini langsung diserbu antrian puluhan warga. Pemko Medan membuka pasar keliling di berbagai titik kecamatan Kota Medan. Kali ini pasar keliling dengan harga murah tersebut menyediakan bahan pangan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula langsung diserbu warga di Jalan Flamboyan Raya Medan, Sumatera Utara siang tadi. Mobil pasar keliling ini diserbu warga menyusul kenaikan harga beras yang mencapai 10 hingga 20 ribu untuk kualitas premium di pasaran. Di pasar keliling ini, beras, stabilitas pasokan dan harga pangan bulog 5 kg dibanding dengan minyak goreng dan gula pasir seharga Rp77.000. Maksimal satu warga diberi pembatasan 2 paket dalam 1 kali pembelian. Meski demikian, pemerintah Kota Medan belum mensyaratkan dokumen identitas pada pembelian paket beras, minyak, dan gula tersebut. Salah satu warga yang ikut memburu kebutuhan pokok tersebut, Sri Mulyani, mengatakan dengan adanya pasar keliling Pemko Medan ini, ia mengaku sangat terbantu sekali. Kalau beras biasa Bu, berapa di pasaran? 70 sekarang. 70? Iya. Makanya yang premium ya? Iya, premium. Dirut PD Pasar Kota Medan, Suwarno, menjelaskan pasar keliling ini telah berjalan di 9 kecamatan. Pasar keliling ini nantinya akan berjalan ke 21 kecamatan Kota Medan untuk menekan inflasi. Kami selalu komitmen akan melakukan di 21 kecamatan dan di 150
di 151 kelurahan. Dan ini dalam artinya kami akan menjalani ini untuk menekan inflasi terkhusus bahan pokok. Dan di sini kami jual beras, minyak, dan gula. Dan sampai saat ini kami harga masih jual sesuai dengan harga head yang ada di pasaran. Satu titik pasar murah, pasar keliling seperti ini, berapa yang kita siapkan untuk masyarakat, Pak? Rata-rata satu hari itu di mobil kita siapkan 3 ton sampai 4 ton. Pemko Medan telah menyiapkan 4 mobil pasar keliling, 3 diantaranya disiagakan di pasar tradisional. Hanya 1 mobil yang akan dioperasikan bergiliran per kelurahan dengan kapasitas 3 ton beras dibanding dengan minyak goreng dan gula seharga Rp77.000 per paketnya. Pemirsa, hubungan bilateral antara pemerintah Jepang dan Provinsi Sumatera Utara melalui Konsulat Jenderal di Medan berjalan dengan baik yang berimbas pada harmonisnya hubungan kedua negara. Konsul Jenderal Jepang di Medan Takonai Susumu menjelaskan bahwa keberadaan konsulat Jepang di Medan, Sumatera Utara sejak tahun 1976 dengan fasilitas yang baik sehingga hubungan bilateral antara pemerintah Jepang dengan Sumatera Utara sangat berjalan dengan baik. Dikatakan bahwa hubungan antara pemerintah Jepang dengan Sumatera Utara lebih didominasi pada bidang ekonomi, namun akhir-akhir ini lebih kepada pertukaran warga, baik pelajar dan lainnya. Selain itu, energi terbarukan juga merupakan potensi kerjasama yang baik antara pemerintah Jepang dan Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, di bidang kebudayaan, Konsulat Jenderal Jepang di Medan juga melakukan pameran kebudayaan di Sumatera Utara. Ia berharap kerjasama ini dapat terus ditingkatkan agar hubungan kedua negara lebih terjalin dengan baik. Selama ini tentu saja sektor ekonomi ini paling dominan, tetapi baru-baru ini atau belakangan ini bidang kerjasama kami itu agak berubah, mengalami perubahan. Ini lebih ke arah bidang pertukaran warga dan juga bidang ekonomi atau energi yang baru juga. Nah, oleh karena itu hubungan antara Jepang dan Sumatera Utara semakin meningkat ke depan juga. Ya, selama ini kami sangat berterima kasih kepada Provinsi Sumatera Utara juga. Semoga kerjasama yang sudah terjalin sekian lama ini akan tetap berlangsung ke depan juga. Kadis Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, H. Faisal Arif Nasution mengatakan Konsulat Jenderal Jepang dan konsulat negara lainnya telah memiliki hubungan baik dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dikatakan PMPTSP memiliki target dari Kementerian Investasi periode Januari hingga Juni 2023 sudah terrealisasi sebesar 22,24 triliun atau mendekati 50% dari target yang dibebankan. Untuk meningkatkan investasi di Sumatera Utara, penanaman modal dalam negeri PMDN dan penanaman modal asing atau PMA menjadi sasaran dari PMTPSP guna meningkatkan nilai investasi. PMA itu memang harus seiring ya, tidak hanya PMDN saja karena memang beberapa negara sangat tertarik juga untuk berinvestasi di sini karena kita ketahui di sini ada kawasan ekonomi khusus Semangke, ada kawasan industri Medan, termasuk juga Danau Toba. Artinya beberapa kawasan potensial ini sangat diminati oleh para investor luar. Ini kan kita hubungan itu sangat erat ya, hubungan bilateral yang kita lakukan antara pemerintah provinsi dengan para konjen yang berada di Kota Medan khususnya Sumatera Utara. Tentu setiap rangkaian kegiatan atau event yang kita lakukan, pemerintah provinsi selalu mengundang. Sebaliknya juga ada beberapa sister provinsi yang sudah kita lakukan kerjasama di 4 negara. Nah ini juga senantiasa kita lakukan komunikasi, saling kunjung mengunjungi untuk bisa saling tukar informasi terkait dengan peluang-peluang investasi di masing-masing negara. Merdeka Belajar adalah pendekatan yang dilakukan tenaga pendidik agar para siswa bebas memilih mata pelajaran yang diminati. Untuk itu, guru harus memiliki kompetensi sehingga para peserta didik mampu menyerap pelajaran dengan baik.
Ratusan guru yang ada di Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Medan, Siantar, dan Labuhan Batu menggelar kegiatan Merdeka Belajar baik secara online maupun dengan bertatap muka. Rangkaian kegiatan Merdeka Belajar ini dibagi beberapa kelas, diantaranya cerdas cermat secara online yang diikuti oleh ribuan guru se-Indonesia, kelas kolaborasi, kelas karir seperti guru yang berprestasi di masing-masing bidang, talk show yang dilakukan oleh peserta didik, serta kelas kemerdekaan dari guru yang sudah melakukan proses belajar yang baik. Perkembangan dunia pendidikan merupakan tanggung jawab penuh para tenaga pendidik sembari meningkatkan mutu belajar dengan cara membekali diri guna mencerdaskan generasi bangsa. Menyikapi kompleksnya perkembangan dunia pendidikan, para guru harus memiliki terobosan sehingga murid tidak bosan belajar dengan memilih mata pelajaran yang diinginkan. Terobosan tersebut diantaranya dengan membuat komunitas guru belajar nasional yang bertujuan sebagai silaturahmi dan peningkatan kualitas guru sehingga mampu mengatasi perkembangan dunia pendidikan yang semakin maju dan berkembang. Komunitas guru belajar ini merupakan temu pendidik Nusantara se-Indonesia yang dilaksanakan di Gedung Olahraga Stabat kemarin siang. Temu pendidik dan Merdeka Belajar ini mendapat dukungan penuh dari pemerintahan Kabupaten Langkat. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Syaiful Abdi mengatakan, temu pendidik ini merupakan kegiatan yang sangat positif dengan menyatukan persepsi dan komitmen guna peningkatan kompetensi guru baik yang ada di daerah maupun luar daerah dengan harapan kualitas pendidikan semakin maju dan berkembang. Kita laksanakan temu pendidikan Nusantara, di mana bergabung para guru baik dari dalam daerah maupun luar daerah untuk mempersamakan persepsi dan komitmennya terhadap peningkatan kompetensi guru baik itu di daerah kita Kabupaten Langkat maupun di luar Kabupaten Langkat. Tentunya bahwa di samping untuk menumbuh kembangkan kualitas pendidikan itu yang terlebih dahulu kita perbaiki dulu kualitas kompetensi gurunya. Kegiatan Merdeka Belajar ini bertujuan menciptakan guru sebagai garda terdepan dalam penggerak pendidikan serta mampu berinovasi dan berkolaborasi bersama para peserta didik sehingga mampu mewujudkan kurikulum pembelajaran yang terbaik di sekolahnya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sumatera Utara hari ini. Saya Anissa Redi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.